Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fatihaya, NIM 1804040441. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Security and the Law of the Sea in East Asia, Navigational Regimes and Exclusive Economic Zones oleh Sam Bateman pada Maret 2005. Di dalam jurnal ini penulis memberikan pandangan seiring berkembangnya waktu hukum laut mengakibatkan ketegangan antara negara pantai dan negara lain, di mana negara pantai ingin memperketat yurisdiksi negaranya, sedangkan negara lain ingin mempertahankan kebebasan navigasi, penerbangan, dan penelitian ilmiah. Penulis juga menjabarkan 4 permasalahan yang terjadi, 3 diantaranya tentang rezim navigasi, satunya tentang ZEE. Permasalahan pertama yaitu hak lintas damai, di mana pada hak lintas damai ini negara pantai banyak yang beranggapan bahwa kewajiban untuk mengizinkan kapal asing melakukan hak lintas damai di wilayah laut teritorialnya merupakan bentuk pembatasan signifikan terhadap kedaulatan negaranya dan merupakan potensi ancaman terhadap keamanan negaranya. Sedangkan kapal angkatan Amerika Serikat mengeklaim kebebasan hak lintas damai tak dibatasi oleh negara pantai manapun. Permasalahan kedua tentang hak transit selat. Pada selat ini kapal asing dan pesawat asing diperbolehkan melalui selat yang menjadi navigasi internasional, dan negara yang bersebelahan dengan selat atau negara pantai memiliki kewajiban besar terhadap kapal yang melalui pantainya. Kewajiban ini merupakan seperti pemberian alat bantu navigasi, badan hidrografi, badan penyelamatan, badan pertolongan, informasi wilayah, yang tentu membutuhkan biaya. Namun dalam UNCLOS tidak diterangkan tentang pemberian biaya. Yang ketiga tentang alur laut kepulauan. Pada permasalahan alur laut kepulauan ini tentang pembagian alur laut kepulauan oleh negara kepulauan. Di Asia sendiri negara kepulauannya merupakan Indonesia dan Filipina. Permasalahan yang terakhir tentang ZEE, di mana AS mengeklaim bahwa rezim ZEE tidak mengizinkan negara pantai untuk membatasi kegiatan manuver satuan tugas, latihan militer, kegiatan telekomunikasi, datuang angkasa, serta kegiatan militer lainnya, dan juga survei hidrografi di wilayah ZEE negara lain. Saya akan memberikan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi. Yang pertama tentang hak lintas damai. Pada pasal 21 ayat 1 huruf A UNCLOS 1982 disebutkan bahwa negara pantai dapat membuat aturan terkait hak lintas damai di wilayah laut teritorialnya. Dan pada pasal 21 ayat 4, kapal asing yang melalui hak lintas damai ini harus menaati peraturan yang ada di negara pantai dan konvensi yang ada, sehingga hal ini membantah bahwa kewajiban memberikan hak lintas damai pada kapal asing merupakan pembatasan terhadap kedaulatan negara. Buktinya negara pantai diizinkan untuk membuat aturan tentang hak lintas damai di wilayah laut teritorialnya. Tentang klaim Amerika Serikat, itu tidak sepenuhnya salah karena hak lintas damai tidak dapat dibatasi oleh siapapun, karena hal tersebut sesuai dengan pasal 17 UNCLOS. Namun, kapal asing yang melalui negara lain, hak lintas damai negara lain harus menaati peraturan yang ada sesuai dengan pasal 21 ayat 4 tadi. Lalu, apabila sesuatu terjadi dan merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan negara, negara pantai dapat melakukan penangguhan sementara wilayah laut teritorialnya untuk hak lintas damai. Hal tersebut sesuai dengan pasal 25 ayat 3 UNCLOS 82. Lalu untuk permasalahan kedua, hak transit selat ini memang sulit karena pada pasal 127 UNCLOS disebutkan tidak boleh ada pungutan-pungutan apapun terhadap kapal atau pesawat asing yang melakukan transit di wilayah negara pantai. Namun pada pasal 23 UNCLOS ada pasal 43 UNCLOS disebutkan bahwa negara pantai merupakan tanggung jawab negara pantai dan negara lain. Nah, kata-kata tanggung jawab ini bisa sebagai acuan untuk pembagian beban untuk negara pantai itu tadi. Dan juga pada jurnal penulis juga menjabarkan pandangan dari Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan bahwa untuk perjalanan sekarang tidak ada yang gratis pada masa sekarang. Maksudnya perjalanan hak lintas transit itu tidak ada yang gratis pada zaman sekarang. Saya setuju tentang pandangan ini tadi. Lalu yang keempat tentang alur laut kepulauan. Pada alur laut kepulauan ini, negara kepulauan memiliki kebebasan untuk menentukan alur laut kepulauan negaranya. Dan
apabila negara pantai tidak dapat menentukannya, dapat menggunakan jalur yang biasa digunakan navigasi internasional. Hal tersebut sesuai dengan pasal 52 ayat 12. Di Indonesia sendiri, alur laut kepulauannya sudah ditentukan pada PP nomor 37 tahun 2002. Namun, penulis menjabarkan bahwa permasalahan terjadi karena alur laut kepulauan Indonesia bagian utara dan selatan tidak digabungkan dengan timur, alur laut kepulauan timur dan barat, yang dimana hal tersebut jika digabungkan akan memiliki dampak yang timbul kepada Australia. Maksudnya Australia khawatir terhadap apabila ini dideklarasikan, namun Indonesia tidak mendeklarasikannya dan menentangnya. Mungkin hal tersebut terjadi karena wilayah laut di Indonesia sangat banyak. Apabila digabungkan akan memerlukan pengawasan yang lebih. Hal tersebut pastinya menjadi pertimbangan untuk Indonesia. Permasalahan terakhir tentang ZEE. Pada ZEE ini negara pantai tidak memiliki hak kedaulatan melainkan hak berdaulat, di mana negara lain masih dapat melakukan kegiatan atau aktivitas di wilayah ZEE tersebut asal dengan izin dari negara yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 58 ayat 1 Unclos 1982 dan juga tentang klaim Amerika Serikat kegiatan militer di wilayah ZEE itu apakah boleh apa tidak. Pada pasal 58 tidak disebutkan jenis kapal dan pesawat terbang yang boleh melakukan kegiatan di wilayah ZEE negara lain, sehingga hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Maksudnya klaim Amerika Serikat tidak sepenuhnya salah, namun itu tadi harus dengan izin dari negara pantai. Dan juga Dewan Keamanan telah menetapkan bahwa pengumpulan intelijen pada masa damai, maksudnya damai tidak perang ini bukan merupakan bentuk ancaman bagi keamanan negara pantai, dan sehingga kegiatan bersenjata pada masa damai tidak sama dengan perang. Ya, jadi dapat disimpulkan kegiatan militer di wilayah ZEE negara lain itu belum sepenuhnya salah, namun harus izin kepada negara pantainya. Tentang survei hidrografi pada pasal 21 ayat 1 huruf G, negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan terkait survei hidrografi. Jadi negara pantai dapat membuat peraturan tentang survei hidrografi, sehingga negara lain yang ingin melakukan survei hidrografi harus taat pada peraturan yang dibuat oleh negara pantai. Survei hidrografi ini bentuknya banyak, tidak hanya satu saja, dan juga survei dan juga penelitian ilmiah kelautan ini tidak sama. Jadi di Unclos itu dua hal tersebut dibedakan pengaturannya, jadi harus jelas apakah survei atau penelitian ilmiah kelautan, karena hal itu berbeda. Tentang pandangan penulis, saya setuju tentang pemahaman regional yang sama tentang aspek-aspek hukum lautan, di mana ketidakpastian ada termasuk hak negara pantai akan membentuk kepercayaan maritim yang penting untuk pembentukan keamanan di wilayah Asia Timur. Saya setuju karena dengan kesamaan hak wilayah di Asia Timur dan apa yang terjadi di wilayah Asia Timur akan membentuk kepercayaan terhadap keputusan yang diambil oleh negaranya, dan hal ini akan membentuk kepercayaan terhadap maritim wilayah tersebut, sehingga akan membentuk keamanan di wilayah Asia Timur lebih tinggi lagi. Aspek positif dari jurnal ini adalah penulis menggambarkan peristiwa permasalahan yang terjadi di wilayah Asia Timur, sehingga dapat menjadi pembelajaran apa yang harus dilakukan ke depannya. Sedangkan aspek negatif dari jurnal ini, penulis lebih banyak memaparkan tentang permasalahan yang terjadi, dan pandangan penulis terhadap permasalahan tersebut masih sedikit. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.